Film ini menceritakan manusia yang sengaja dimodifikasi otaknya oleh seorang dokter untuk menciptakan manusia berkekuatan super. Namun, ciptaannya sendiri tak mampu dikontrol oleh dokter tersebut. Kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal cerita, ditunjukkan keadaan sebuah rumah sakit yang sangat brutal. Di sana terdapat seorang wanita dengan beberapa anak buahnya yang terlihat baru saja selesai memukuli orang. Wanita ini bernama Dr. Baek. Di waktu yang sama di sebuah hutan, anak buah Dr. Baek bersama dengan anjing pelacak sedang mengejar seorang anak. Anak tersebut terus berlari ketakutan dan terlihat berlumuran darah. Seorang anak laki-laki berhasil ditangkap dan diserahkan kepada Dr. Baek. Yang menangkap anak itu adalah Mr. Choi. Dia adalah orang kepercayaan Dr. Baek. Dr. Baek menyuruh mereka untuk membawa anak laki-laki tersebut. Scene berpindah di sebuah peternakan. Terlihat seorang pria paruh baya yang sedang memberi makan ternak. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu di balik rumputan. Dia pun menghampirinya. Ternyata, itu adalah anak perempuan yang dikejar-kejar sebelumnya. Dalam keadaan panik, dia membawa anak ini ke dalam rumah. Anak dari sepasang suami istri ini sudah lama meninggal. Akhirnya mereka memutuskan untuk merawat dan mengangkat anak ini sebagai anak mereka. 10 tahun berlalu. Anak perempuan tersebut sudah dewasa, namanya Ko Jaeon. Di sebuah toko peternakan, Ko Jaeon sedang membujuk pemilik toko agar dia diperbolehkan untuk ngutang, karena kondisi perekonomian di kota ini sedang krisis. Beruntungnya, ada anak pemilik toko yang sangat baik kepada Ko Jaeon. Dia diam-diam mengangkat pakan ternak yang dibutuhkan Ko Jaeon ke dalam mobil. Ko Jaeon pun berhasil membawa pakan-pakan tersebut. Setibanya di peternakan, Ko Jaeon memberikan pakan-pakan tersebut kepada ayahnya. Setelah itu Ko Jaeon menghampiri ibunya yang sedang sakit. Ibunya mengidap penyakit Alzheimer atau lupa ingatan. Singkat cerita, makan malam pun tiba. Di sini ayah Ko Jaeon mengatakan akan menjual beberapa ternak mereka karena sangat membutuhkan uang untuk berobat. Tetapi Ko Jaeon melarangnya, karena harga ternak pada saat itu sangat turun. Setelah makan malam, Ko Jaeon langsung mandi. Setelah dia mandi, tiba-tiba Ko Jaeon merasakan sakit kepala yang sangat luar biasa. Di kamar, Ko Jaeon mencari informasi mengenai penyakit Alzheimer ibunya. Dia juga mencari tahu dokter-dokter spesialis. Kemudian dia mencetak informasi-informasi tersebut. Keesokan harinya, Ko Jaeon berangkat ke sekolah. Dia menunggu bis bersama temannya yang bernama Myung-hee. Bis pun datang. Di tengah perjalanan, Myung-hee menunjukkan audisi bernyanyi dengan hadiah $500.000. Singkat cerita, Ko Jaeon mengikuti audisi tersebut dan dia pun lolos. Malam hari di rumah Ko Jaeon, mereka berkumpul untuk menyaksikan keberhasilan Ko Jaeon pada saat audisi. Menyaksikan itu ibunya sangat bangga. Namun ibunya khawatir ketika Ko Jaeon disuruh menunjukkan bakat lain. Bakat lain yang ditunjukkan Ko Jaeon adalah sihir. Myung-hee dan Ko Jaeon berusaha menenangkan ibunya dengan mengatakan dia akan berhati-hati. Di kamar, Myung-hee sudah tertidur pulas. Baru saja ingin melihat foto masa kecilnya, tiba-tiba kepala Ko Jaeon terasa sakit lagi. Dari kejauhan ternyata Pak Choi sedang memantau peternakan keluarga Ko Jaeon. Keesokan harinya, Ko Jaeon dan Myung-hee terlihat sangat bersemangat pergi ke stasiun kereta. Mereka akan berangkat ke Seoul untuk mengikuti babak berikut dari audisi sebelumnya. Mereka bercanda ria sambil menikmati telur rebus. Baru sadar di depan mereka ada seorang pria yang menertawakan tingkah konyol mereka berdua. Karena tidak memberitahu namanya, kita sebut saja dia Wan. Ko Jaeon kebingungan, namun Myung-hee kegirangan karena melihat ketampanan pria tersebut. Wan mengatakan kalau mereka berdua sebelumnya saling mengenal. Myung-hee pun mengatakan pada Ko Jaeon, kenapa tidak memberitahunya kalau mengenal pria setampan ini. Dan tiba-tiba, Ko Jaeon seperti disihir oleh Wan. Ko Jaeon menangis dan Myung-hee memarahi Wan. Dan Wan pun pergi. Di
Di toilet kereta, Wan tidak sengaja ditabrak oleh seorang pria. Wan tidak terima dan mengeluarkan kata-kata kasar. Pria tersebut akan menampar Wan, namun tangannya dicengkram oleh Wan. Wan mematahkan leher pria tersebut hanya dengan satu tangan, kemudian melempar tubuh pria itu keluar kereta. Singkat cerita, Myung-hee dan Ko Jae-yeon telah tiba di tempat kompetisi. Walaupun terlambat, untungnya Ko Jae-yeon masih bisa mengikuti kompetisi tersebut. Ko Jae-yeon tampil dengan sangat baik. Di tempat yang lain, ternyata Dr. Baek menyaksikan acara tersebut. Dia senang, karena anak yang dicarinya selama ini akhirnya ditemukan. Ko Jae-yeon lolos ke babak berikutnya yang membuat Myung-hee dan Ko Jae-yeon sangat senang. Tetapi pada saat ingin pulang tiba-tiba kepala Ko Jae-yeon sakit. Dengan rasa sakit yang luar biasa, Ko Jae-yeon masuk ke dalam toilet. Ternyata, sebelumnya Ko Jae-yeon telah berkonsultasi ke dokter. Dokter memvonis umur Ko Jae-yeon tinggal 1 bulan lagi. Dibutuhkan transplantasi sumsum tulang belakang dari ibu kandung. Namun masalahnya, Ko Jae-yeon tidak tahu di mana ibu kandungnya berada. Mereka keluar dan menunggu taksi. Tiba-tiba, mobil sedan hitam berhenti di depan mereka. Mereka adalah suruhan Dr. Baek untuk membawa Ko Jae-yeon. Namun dengan cepat Myung-hee dan Ko Jae-yeon masuk ke dalam taksi dan pergi meninggalkan mereka. Singkat cerita, kereta tiba di stasiun kota mereka. Myung-hee ke toilet sebentar untuk buang air kecil dan menelpon ayahnya yang seorang polisi untuk menjemput mereka. Tak disangka, Wan muncul dan mengatakan bahwa orang tua Ko Jae-yeon dalam bahaya. Ko Jae-yeon langsung berlari dan menyuruh Myung-hee mengatakan kepada ayahnya agar menuju ke rumahnya, karena dia sangat khawatir dengan keadaan orang tuanya di rumah. Ayah Myung-hee langsung menyuruh bawahannya berbalik arah ke rumah Ko Jae-yeon. Wan bersama rekannya tiba di rumah Ko Jae-yeon. Namun tak berselang lama, ayah Myung-hee juga tiba di sana. Ayah Myung-hee langsung menghampiri mereka. Dia meminta Wan dan rekannya menunjukkan data diri mereka. Pindah ke Ko Jae-yeon, yang sedang dalam perjalanan menuju rumahnya. Setibanya, dia menemukan mobil ayah Myung-hee yang kosong. Dengan menggunakan kekuatannya, Ko Jae-yeon mencoba melihat dari jauh ke dalam rumah. Namun tidak berhasil. Dengan tergesa-gesa Ko Jae-yeon berlari dengan sekencang-kencangnya menuju ke rumah. Dan ternyata, orang tua mereka baik-baik saja. Setelah itu ayah Myung-hee pamit pulang. Tapi sebelum pulang, dia menanyakan kepada Ko Jae-yeon apakah dia mengenal orang-orang tersebut. Karena menurut ayah Myung-hee, mereka sangat mencurigakan. Berpindah ke lain tempat. Ada seorang profesor yang sedang melihat sekeliling rumahnya. Dia melihat keluarganya tergeletak di taman dengan kondisi mengenaskan. Ternyata, ini adalah ulah rekan Wan. Mereka ditugaskan oleh Dr. Baek untuk melenyapkan profesor, karena dia sebelumnya pernah bekerja dengan Dr. Baek. Di luar, supir profesor merayap dengan berlumuran darah. Wan menyiksa supir tersebut dengan santainya. Dan dengan kekuatannya, Wan membuat supir tersebut menembak kepalanya sendiri. Mereka membakar rumah profesor lalu pergi. Keesokan harinya, Dr. Baek bertemu dengan Pak Choi. Dia menyuruh Pak Choi untuk pergi ke luar negeri dan tidak ikut campur masalah Ko Jae-yeon. Namun dia menolaknya. Pak Choi menemui seorang dokter yang pernah bekerja dengan Dr. Baek. Dia menyuruh Pak Choi menemukan Ko Jae-yeon. Ternyata, Pak Choi memiliki sebuah penyakit aneh. Penyakit tersebut dapat disembuhkan dengan ekstraksi otak Ko Jae-yeon. Pada malam hari di rumah Ko Jae-yeon, ibunya menanyakan di mana Ko Jae-yeon. Padahal Ko Jae-yeon sementara makan malam bersama mereka. Penyakit Alzheimer ibunya semakin parah. Ibunya khawatir Ko Jae-yeon akan mencari ibu kandungnya. Karena pada waktu kecil, dia tak sengaja melihat Ko Jae-yeon sedang mencari informasi keberadaan ibunya. Di kamar tidur, Ko Jae-yeon merintih kesakitan. Ko Jae-yeon teringat masa kecilnya di sebuah laboratorium penelitian. Dalam keheningan, ada orang tak dikenal diam-diam masuk ke rumah Ko Jae-yeon dan menuju ke kamar orang tuanya. Ko Jae-yeon mendengar ada sesuatu yang aneh. Kemudian dia berlari keluar kamar.
작은 마녀 아가씨라 불러줘야. Ternyata, orang-orang tersebut suruhan dokter Baek. Mereka menodongkan pistol kepada Ko Jayon. Pria itu menunjukkan bekas luka, yang katanya dulu disebabkan oleh Ko Jayon. Seorang dari mereka melukai leher Myung Hee dengan pisau. Ko Jayon pun marah, dan menghajar mereka semua. Seakan menggila, Ko Jayon menghantam pria itu sampai berlumuran darah. Pria itu pun sempat berbicara, dia mengatakan Ko Jayon adalah monster. Dengan ekspresi yang mengerikan, Ko Jayon langsung menembak kepala pria itu. Tiba-tiba Ko Jayon kaget dengan apa yang dilakukannya barusan. Dia sangat syok dan Myung Hee ketakutan. Wan tiba-tiba muncul. Dia sangat senang melihat Ko Jayon menunjukkan kepuasannya. 역시 대단하셔. 주면 우리도 괜히 일 큰. Dia mengajak Ko Jayon ikut bersamanya. Ko Jayon masih bingung siapa sebenarnya Wan. Wan menunjukkan bekas luka di balik rambutnya, yang disebabkan oleh Ko Jayon dulu. Seketika Ko Jayon flashback. Wan mengancam jika tidak ikut dia akan membunuh semua orang di kota ini. Karena dia tidak ingin membahayakan orang lain, Ko Jayon memutuskan untuk ikut Wan. Selain itu, Ko Jayon penasaran siapa sebenarnya dirinya. Dengan mengikuti Wan dia berharap akan mengetahui semuanya. Di tempat lain, diam-diam Pak Choi menyiapkan pasukan untuk menyerang lab penelitian Dr. Baek. Singkat cerita, Wan dan Ko Jayon tiba di sebuah tempat. Ternyata, itu adalah lab penelitian Dr. Baek. Dari dalam ruangannya, Dr. Baek memantau kedatangan Ko Jayon. Ko Jayon dimasukkan ke dalam ruangan penelitian yang sudah disiapkan. Ko Jayon diletakkan di sebuah tempat duduk, dan tangan Ko Jayon dikunci agar tidak bisa kabur. Dari balik kaca satu arah, Dr. Baek menyapa Ko Jayon. Ko Jayon bingung atas apa yang terjadi padanya. Dr. Baek menyuruh anak buahnya menyuntikkan serum kepada Ko Jayon. Serum itu dapat memicu ingatan Ko Jayon. Ternyata, 10 tahun lalu, Ko Jayon dan anak-anak yang lain adalah bahan eksperimen Dr. Baek. Dr. Baek adalah dokter spesialis otak terbaik di dunia pada masa itu. Dr. Baek memodifikasi otak anak-anak tersebut untuk menciptakan manusia dengan kekuatan super. Ko Jayon kecil dimasukkan ke dalam ruangan tertutup, dan Dr. Baek melepaskan banyak anjing buas ke dalamnya. Tapi dengan mudah, Ko Jayon kecil membunuh semua anjing tersebut. Ternyata, Dr. Baek tak sesuai namanya. Dia sama sekali bukan orang baik. Masih ingat dengan audisi sebelumnya? Di sini baru ditunjukkan sihir yang dimaksud, pada saat juri meminta Ko Jayon menunjukkan bakatnya yang lain. Ko Jayon merasa sangat kesakitan setelah mengingat semua itu. Kerja otak Ko Jayon sudah sampai pada puncaknya. Jika dibiarkan, darah Ko Jayon akan keluar dari seluruh lubang di tubuhnya, dan pada akhirnya dia akan meledak. Untuk itu, Dr. Baek menyuruh menyuntikkan serum biru untuk memperpanjang kerja otak Ko Jayon selama 1 bulan. Dengan kata lain Ko Jayon harus terus-menerus menggunakan serum tersebut untuk bertahan hidup. Dan otomatis Ko Jayon tidak akan bisa kabur dari Dr. Baek. Namun tiba-tiba ekspresi Ko Jayon berubah menjadi mengerikan. Dr. Baek panik. Dengan kekuatannya, seluruh alat elektronik di ruangan tersebut dirusak. Ko Jayon berhasil lepas dari tempat duduk tersebut. Dr. Baek menyuruh anak buahnya untuk menyebar gas beracun di ruangan Ko Jayon berada. Ko Jayon ternyata sudah berada di atas plafon, dan dia menembak seluruh anak buah Dr. Baek. Di sini terungkap fakta.
Ternyata selama ini Ko Jaeon berpura-pura lupa ingatan. Tak satu pun kejadian tragis bila penelitian bersama anak-anak yang lain dia lupakan. Informasi yang sebelumnya Ko Jaeon cari tentang Alzheimer, bukan untuk mencari informasi tentang penyakit ibunya, melainkan mencari informasi keberadaan Dokter Baek. Karena tidak menemukannya, Ko Jaeon memutuskan mengikuti audisi bernyanyi untuk menarik perhatian Dokter Baek. Dan akhirnya dia berhasil. Ko Jaeon menembak kaki Dokter Baek dan memintanya memberikan semua serum biru kepadanya. Wan dan rekannya langsung menghampiri ruangan Dokter Baek. Tiba-tiba pasukan Pak Choi datang dan menembaki Wan dan rekannya. Salah satu rekan Wan yang memiliki kekuatan super, melepas pintu baja dan melemparnya ke arah pasukan Pak Choi, sehingga melumpuhkan sebagian besar pasukan Pak Choi. Wan mengejek Pak Choi. Ternyata, Wan adalah anak laki-laki yang kabur di awal cerita dan ditangkap oleh Pak Choi. Wan menuju ke ruangan Dokter Baek. Pasukan Pak Choi dia serahkan kepada kedua rekannya. Mereka tidak akan mati jika tidak ditembak tepat di otak mereka. Karena keduanya tewas, terpaksa rekan Wan yang satunya turun tangan. Seperti Wan, wanita ini sangat sadis. Pindah pada Ko Jaeon yang sedang menyeret Dokter Baek agar menunjukkan tempat serum biru disimpan. Tetapi tak disangka, Wan menabrak Ko Jaeon sampai dia terlempar ke dinding. Wan sangat kuat. Namun Ko Jaeon tidak merasakan apa-apa dari serangan tersebut. Dengan kekuatannya Ko Jaeon membalas. Terjadi pertarungan sengit antara Ko Jaeon dan Wan. Wan sempat mematahkan tangan kanan Ko Jaeon, namun dengan mudah Ko Jaeon menyembuhkan tangannya. Di sini terlihat perbedaan level antara Ko Jaeon dan Wan sangat berbeda. Ko Jaeon mengambil pistol dan menembak kaki Dokter Baek karena mencoba kabur. Merasa ada celah, Wan mencoba kabur. Namun Ko Jaeon dengan cepat menembak Wan. Wan pun kewalahan menghadapi Ko Jaeon. Ko Jaeon tertembak. Ternyata, itu ulah Pak Choi. Pak Choi akan membunuh Ko Jaeon dan Wan. Dokter Baek pun berteriak, menyuruh Pak Choi membunuh mereka. Tanpa diduga, Pak Choi malah menembak Dokter Baek. Ternyata selama ini Pak Choi sudah muak dengan perintah-perintah Dokter Baek. Tiba-tiba Ko Jaeon sudah berada di belakang Pak Choi. Pak Choi mencoba menyerang Ko Jaeon. Pak Choi berhasil menghindari kaki Ko Jaeon dan menyerang balik. Namun karena kekuatan Ko Jaeon yang sangat luar biasa, Pak Choi sulit untuk mengalahkannya. Dan Ko Jaeon melakukan kretek abal-abal pada leher Pak Choi. Bukannya sehat, Pak Choi malah mati. Setelah Pak Choi terbunuh, Wan mengatakan bahwa sisa serum biru berada di ruangan kontrol. Ko Jaeon menanyakan di mana serum tersebut dibuat. Namun Wan tidak tahu pasti. Namun Wan menantang Ko Jaeon, jika Ko Jaeon bisa mengalahkan Wan, maka Wan akan memberitahu tempat serum itu dibuat. Rekan Wan yang wanita masih hidup. Ternyata Wan mengulur waktu agar rekannya bisa menyerang Ko Jaeon dari belakang. Tak seperti yang mereka harapkan, Ko Jaeon berhasil menahan wanita itu dengan satu tangan. Dengan senyuman, Ko Jaeon meremas wajah wanita tersebut sampai hancur. Ternyata pisau wanita tadi menancap di perut Ko Jaeon. Dan Wan yang licik, sudah berada di belakang Ko Jaeon. Tetapi, Wan tidak bisa bergerak karena dikendalikan oleh Ko Jaeon. Ko Jaeon mencabut pisau dari perutnya, lalu menusuk perut Wan. Wan mencoba melawan. Dada Wan langsung ditusuk oleh Ko Jaeon. Wan tak berdaya lagi. Wan mengatakan kepada Ko Jaeon, hidup ini tidak selalu seperti yang kau inginkan. Setelah mengatakan itu, Wan menjulurkan lidahnya, berharap Venom akan membantu, tapi sutradara tidak mengizinkan. Ko Jaeon menarik pelatuk. Setelah semuanya selesai, Ko Jaeon pergi ke ruang kontrol, untuk mengambil sisa serum biru.
Dia membawa semua sisa serum dan meninggalkan lab penelitian. Dari jauh, lab penelitian tersebut meledak. Ko Jaeon pergi ke rumah sakit menemui orang tuanya. Karena serum biru bisa menyembuhkan penyakit ibunya, maka dia memberikan serum tersebut kepada ibunya. Tetapi dia menyisahkan 2 serum biru untuk dirinya. Menurut Ko Jaeon itu sudah cukup. Sebelum Ko Jaeon akan pergi, ayahnya berkata, dia menyesal mengangkat Ko Jaeon sebagai anak, dia berpikir telah membesarkan seorang penyihir. Ayahnya ingin mengusirnya, tapi tak mengetahui bagaimana cara melakukannya. Selain itu, ibunya tidak memperbolehkannya. Kata ibunya, dia dibesarkan dengan cinta. Ko Jaeon langsung pergi. Dari luar rumah sakit, Ko Jaeon melambaikan tangan kepada Myung Hee yang sedang melihatnya dari jendela. Ko Jaeon pun pergi meninggalkan mereka. Dia berjanji akan kembali setelah semuanya telah tuntas. Tiga bulan berlalu. Di suatu tempat, Ko Jaeon bertemu dengan kembaran Dr. Baek. Di sana dia mendapatkan banyak serum, namun, Ko Jaeon menginginkan serum yang efeknya permanen. Tiba-tiba ada seorang wanita misterius dengan senyum yang hampir sama mengerikannya dengan senyuman Ko Jaeon ketika marah. Siapakah wanita tersebut? Mimin juga penasaran siapa wanita ini. Kita akan mengetahuinya di video berikut dengan judul. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Semoga kalian sehat selalu.